Naam, syukran lakum jami'an ila jami'i a'dha'i al-firqah ar-rabi'ah fi taqdimiha ala al-madah al-jadidah fi hadzal masa wa insyaallah kulluna nastami ala hadzal bayan wa fahimna li'anna al-bayan min hadzal firqah wadih jiddan insyaallah walakin tab'an indi at-ta'liqah li hadhihi al-madah. Awalan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'da dzalika uridu an ulakhis maratan ukhra fi ma'rifati syakhsiyati al-adib ar-ra'i fi asril adab al-arabi al-hadis Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i wa huwa wulida fi am alfin samanumiatin wa samanin. Idzan min hadhihi sanah na'rif anna hadzal adib ya'isu fi al-asri al-hadis tamaman. Tahun 1880 berarti memang beliau hidup di era inti dari al-adab al-arabi al-hadis fi lubbil asri min asril hadis fi al-adab al-arabi wa huwa lubnaniyun aslan, memang aslinya Libanon, walakinnahu wa usratahu hajarat ila Misra fi hadzal qarni ay fi qarni samanta asyar, di era tahun 1800-an akhir beliau dan keluarganya hijrah ila Misra. Adun min huna na'rif limadha kana al-ulama wal udaba wa kathir minal qaumi ya'tuna al-Misra, ya. Adunnu hadhihi min ajli al-ilmi, ya, sebagian besar banyak ulama, sastrawan atau strata sosial lainnya berbondong-bondong datang ke Kairo di era itu, ya, illa ya, li ajlil ilmi, tidak ada lain kecuali untuk tujuan ilmu. Dominasinya demikian. Laisa li ajril ma'isah, bukan karena penghidupan atau unsur lainnya, walakin minal umum ya'tunal qahirah li ajril ilmi. Wa kama na'rif anna jami'atal azhar minal jami'ah al-ariqah al-kabirah al-azimah mundu hadzal asrul qadim ila yaumina hadza. Hingga hari ini boleh jadi Al-Azhar University menjadi ikon magnet bagi siapapun dan ingin datang belajar di Al-Azhar, ya. Wa kadzalika min usrati Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i fi sanati alfin wa samanumiatin. Wa nabagha, ya, wa nasha'a Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i fi Misra bil ilmi wal adabi was siyasati, ya. Wa laisa faqat huwa walakin fi kathirin minal ulama wal udaba fi hadzal asri. Kama warada minal mutakallim al-awwal kana Abu Mustafa Shadiq Ar-Rafi min rijalil qudai asy-syar'i, berarti seorang mufti agama, ya. Wa kadzalika huwa min ahadi mufti au adai lidiyar al-islamiyah, termasuk orang-orang yang menjadi mufti atau mungkin sekarang disebut pembina, musyrifan, mursidan lidiyar al-islamiyah, bagi banyak rumah-rumah atau halakoh-halakoh keislaman. Au naqulu hadzal yaum,
al-ma'ahid al-islamiyah, baik berupa ma'had ataupun institut yang mengkaji dirasat Islamiyah. Kadzalika amala limisli hada al-mujaddid al-Islam Muhammad Abduh, dan hal ini juga dilakukan oleh pendahulunya yaitu seniornya yaitu Muhammad Abduh. Idzan min huna na'rif anna tuhulata Muhammad Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i fi jawin diniyin islamiyin. Ya, berarti masa kecil Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ada atau tinggal di lingkungan yang kental dengan nuansa keagamaan. Wa kadzalika ya Ar-Rafi'i yahfadzul Qur'ana wa talaqqana ta'alimal Islam hatta iltahaqa bil madrasah al-ibtidaiyah ila al-madrasah al-aliyah. Jadi kehidupan akademiknya berjalan dengan baik sampai menempuh jenjang pendidikan yang tinggi fi Misra. Wa fi marhalati rijalihi atau usia dewasanya wa ya'isu aisyatan ra'iatan mumtalian bil ilmi wa mumtalian bi al ahwal al jamilah walakinna fi hayatihi asabahu bil maradi. Ada suatu hal yang mana membuat Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i diuji sakit wa asabahu bi du'fis sima wa kadzalika an-nutqi, sehingga hal ini menyebabkan lemahnya pendengaran dan juga berbicara. Walakin kullu hadza ya ma zala yusajji'uhu ila an wasala fi bulughihi fi kibarihi an yakuna au an yasbaha katiban kabiron masyhuron aliman adiban. Tapi semua ini baik masa kecilnya yang indah atau ujian kehidupannya yang berat justru mengantarkan beliau ila an yakuna katiban kabiron fil mustaqbal, menjadikannya seorang penulis yang terkenal di kemudian hari. Wa yu'athir ila afkari sya'bil Arab, dan pemikiran Shadiq Ar-Rafi'i di masa mendatang justru banyak memberi pengaruh kepada masyarakat Arab, khususnya fi Misra. Hakadha min khalfiyat tufulatihi wa hayatihi qabla ayyakuna katiban kabiran. Wa kama na'rif hunaka al-awamil al-kathirah allati tukawwinu shakhsiyatahu al-adabiyah. Ada faktor-faktor lain yang membentuk karakter Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i menjadi seorang pemikir sekaligus sastrawan. Masalan, ka'adami ikmali ta'limihi wa isobatihi bihuma. Ya, kondisinya yang pernah sakit dan membuat terhambatnya beliau menyelesaikan jenjang belajarnya, justru ini membentuk jiwanya, yukawwinu wa yu'assiru masyaira Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i masyair hanina, masyair qawiyah, memiliki tingkat emosional psikologis yang lembut dan dalam, kuat, ya. Justru karena pernah melewati ujian inilah Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i memiliki jiwa yang halus. Ya, kalau kita sering diuji, biasanya membentuk karakter kita halus, bijaksana,
wise gitu ya, dibanding orang yang tidak pernah mengalami ujian. Wal jau' al-islami alladhi tanaffasa fihi fi bawakiri hayatihi summa nubughihi wa abqariyatihi al-mubakkirah allati taghallabat ala syammi wa naqsit ta'limi. Faktor lainnya yang membentuk karakter sastra pada diri Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i adalah al-jau' al-islami. Kama na'rif mundu tufulati Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i wa huwa fi jawin diniyin ariqin. Pada lingkungan keagamaan yang sangat kuat, yang sangat kental. Maka di masa mendatang karya-karya beliau sangat kental dengan motivasi-motivasi keagamaan atau pesan-pesan akhlak, moralitas masyarakat Arab. Nah, ini ya, minal awamil al-mu'athirah fi takwini syakhsiyati Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Summa ba'da dalika huwa yata'ammaku fil lughah al-arabiyyah hatta taktuba fil mustaqbal kitaban anil lughah al-arabiyyah fil balaghati wa kadzalika fil adabi. Wa kana kitabuhu al-masyhur fil adab huwa Tarihu al-Adab al-Arabi. Nah, ini menunjukkan kedalaman penguasaan beliau terhadap sastra. Sampai-sampai beliau menuangkan kemampuannya pada sebuah karya monumental, yaitu Sejarah Sastra Arab. Wa kadzalika uridu an u'allik fi ma yata'allaq anil a'mal al-adabiyah li Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Ya, tahaddasat hadhil firqah min ba'di al-amal al-adabi lahu. Awalan fi kitabi Rasailil Ahzan. Lakin qabla hadha uridu an aqul anna Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i yaktubu bi uslubaini fil adab. Awalan fi syi'ri, thaniyan fin nasri. Yang pertama, beliau menulis di bidang syair, ya puisi. Yang kedua adalah bidang prosa. Fi syi'ri kana lahu diwanan yusamma bi diwanin nadhrat. Ada diwan karya beliau, ya kumpulan qasidah atau syair-syair yang dikumpulkan menjadi Diwanun Nadrat. Walakin anna amalahu al-adabi fin nasri aktsar wa ashhar minasy-syi'ri. Namun karya-karya beliau di bidang prosa justru lebih banyak, ya, lebih viral dibanding karya beliau dalam bidang syair. Limadha? Ya. Karena huwa yara anna amalahu fi syi'ri mahdudah, ya, wa huwa la yastati ayyaktuba ma fi fikrihi ma fi balihi bi tariqati syi'ri lianna indahu anna syi'ra as'ab wa aqwa fi nuzumi al-kitabah. Menurut Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i dalam beberapa referensi, beliau tidak memilih, tidak condong kepada kepenulisan syair karena syair dianggap membatasi ide-idenya dalam menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran ataupun emosionalnya. Wa kama na'rif anna syi'ra al-arabi, ya, yuhitu wa yuhaddidu fi qawaid kitabah imma bil qawafi au bin nuzumi au bir ranini au bil buhuri. Syair Arab sangat kental
harus terikat dengan qafiyah, dengan bahar, dengan irama yang pas, wa ghairi dzalika. Falidzalik ya, yamilu Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i aksar fi kitabati an-nasri. Imma bil kitabi au bil maqalati au bir riwayati awil qissati. Entah itu dengan kisah, novel, riwayat, buku, artikel, atau hal lain yang tidak terikat dengan kaidah-kaidah syair. Wa kadzalika huwa ya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i katiban fil majallat ya, musahhihan fil majallat, seorang penulis, seorang editor ya, seorang redaktur dalam beberapa majalah Arab di masa itu. Ya, karena kejeniusan beliau dalam karya tulis membuatnya selalu eksis dalam hal kepenulisan dalam buletin ataupun koran-koran Arab. Mungdu kibarihi ila wafatihi, dan beliau lakukan dari masa dewasanya ila yaumi wafatihi, sampai akhir hayatnya. Nah, karena kentalnya beliau dalam dunia kepenulisan prosa, maka wajar ya annahu yusamma bi raisi an-nasri atau raisil adab al-arabi al-hadis. Boleh juga ya yang berpendapat bahwasanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i karena lamanya beliau dalam dunia kepenulisan prosa, dia dijuluki sebagai orang yang paling masyhur, huwa asyharu man fi al-adab al-arabi al-hadis. Ya, makanya Ustazah juga tuliskan ini di nomor pertama untuk kelompok 4 ya. Wa ammal baqi masyhurun kadzalika walakin laisa kamisli Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Ya. Idzan lahu uslubaini fi amalihi al-adabi, imma syi'ran wa kadzalika nasran. Wa amma fin nasri ya kataba fi rasailil ahzan. Tadi sudah dijelaskan qad bayanat al-mutakallimah fi nasrihi fi kitabati rasailil ahzan. Sahih anna hadhihi risalah taktubu kathiran anil huzni wal hubbi wal bukai wa fashalihi fil hubbi. Kalau dalam bahasa Indonesia, bil lughal Indonesia naqulu kisah cintanya yang bertepuk sebelah tangan, ma'al adibah al masyhurah ya. Yang dia suka, yang dia minati juga seorang gadis yang sama-sama pemikir, sastrawan dan alimah ya. Jadi kesukaannya yang sama-sama sastrawan juga. Jadi boleh jadi suka karena menyukai karya-karyanya ya. Mai ziyadah. Adunnu fi fursatin ukhra natlubu talibah min hadzal fasli an tahki qissatahu fi hubbihi ila mai ziyadah. Ya, keren juga kalau nanti kalau ada kesempatan lain tolong ada salah satu, mungkin kalau talibah itu lebih rajin ya, kepo fi takdimi qissatil hub Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i li mai ziyadah. Dan ya karena hubbu Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ila fatat mai ziyadah ya, yu'ti lahu afkaran jadidan fi kitabati syi'ri wan nasri, memberi inovasi karya-karya gagasan dalam kepenulisan sastra. Justru momen ini dijadikan oleh Mustafa Shadiq Rafi'i untuk mengasah masyairahu wa kitabatahu, mengasah emosionalnya dan ketajaman dalam penulisannya ya. Adunu laisa faqat anil hubbi al haqiqi bainal banin wal banat. Sejatinya bukan tentang kisah-kisah biasa antara laki-laki dan perempuan, walakinna
ar-risalah risalatul azan risalatul azan tatahaddas an ahwalil mujtama al-arabi, ya, kondisi sosial masyarakat Arab yang mana tidak mudah untuk bertemu, untuk bersapa, untuk komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Dibutuhkan perjuangan untuk bisa mendekati seorang perempuan. Dan bahkan seorang Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i yang terkenal sekalipun, dia tidak mampu mendekati seorang gadis. Hada minal asaf. Walaupun hikmahnya hada yusabbib ila al-amal al-adabi ar-ra'i fi hadzal asri. Justru menjadikan kisah cintanya ini inspirasi bagi banyak sastrawan sehingga menuliskan dan memberikan pengembangan dalam pilihan-pilihan diksi kata dalam mengungkapkan perasaan bainal rijal ilan nisa, ya. Jadi kata yang digunakan Mustafa Shadiq Ar-Rafi itu kata yang elegan, bukan kata-kata gombal atau kata-kata yang hanya kalam farik, lah, ya. Justru Mustafa Shadiq Ar-Rafi memberikan kalimat-kalimat yang utuh, yang kuat, yang indah dan memuliakan seorang perempuan. Hakada. Tapi meski seperti ini tetap dalam riwayatnya cinta beliau tidak kesampaian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada karena ini kan sifatnya prosa. Prosa itu ya sekian persen bisa ada bumbu-bumbu yang membuat pembaca itu lebih terhibur, ya. Bisa jadi faktanya mai ziyadah itu ya membalas cinta meskipun tidak sampai pada pernikahan. Wallahu a'lam. Limada lianna mai ziyadah ya fi risalatin ukhra yaktubu risalatan li Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Artinya mai ziyadah seorang sastrawan juga pernah membalas tulisan atau surat dari Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, ya. Artinya so sweet sebenarnya, ya. Dan kalau dikaji kembali, direpresentasikan kembali pada hari ini, saya kira kisah-kisah seperti ini bukan kisah yang mati, tapi kisah yang terus hidup dan memberikan inspirasi, ya, bagaimana menyampaikan, ya, perasaan antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka ini bukan orang biasa, tapi orang yang keren, ya, orang yang bukan tipikal memberikan cintanya diobral, tapi orang yang memberikan cintanya kepada orang yang benar-benar dia kagumi, dia inginkan, ya, dan dengan bahasa yang berkualitas pula. Hakada. Jadi ada banyak kisah-kisah orang besar, cintanya itu tidak semulus dengan pemikirannya atau dengan karya-karyanya. Nah, ini sangat sayang sekali. Tapi hikmahnya biasanya kalau pemikir atau sastrawan justru mendapati cintanya, di situ selesai karya sastranya. Kenapa? Karena kurang terasah lagi kemampuan menulisnya. Justru dalam melankolislah, dalam kebaperanlah seseorang itu muncul gagasan-gagasan tulisan indah. Dan ini mungkin dirasakan oleh kalian juga, kalau lagi baper bisa aja ketemu ide-ide tulisan atau quote-quote yang indah. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak baper, susah sekali menemukan ide tulisan yang cakep, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hari ini juga sama seperti orang-orang yang sebelum kita dalam mengekspresikan perasaan, atau justru orang sekarang itu lebih bagus ekspresinya? Walakin aku dulu, ya, annal qudama ahsan fi idhar masyairi bil kitabah al-jamilah al-qawiyah bil anasir al-balaghah kadzalika, ya. Hadhihi fi risalatil ahzan, ya, wa lahu kadzalika, ya, adaban aw amalan akhar fi al-adab al-arabi fi as-sahab al-ahmar, ya, kadzalika hadzal kitab
yatahaddatsu anil hubbi wal jamal. Ini menunjukkan masyair beliau yang begitu lembut, yang meskipun pemikirannya itu kuat, ya orang yang kokoh dalam pemikiran, tapi hatinya selembut sutra, ya sehingga mampu menulis karya-karya yang fenomenal, dan karyanya ini memberi inspirasi bagi sastrawan lain. Ya, kalau tidak percaya, maka kita harus membuktikan, membaca dan menjiwai tulisan-tulisan beliau. Ya, kadzalika fi hadisil qamar. Wa ana uhibbu katsiran fi kitabihi an maudu'i tahta rayatil Qur'an. Ya, hadzal kitab yadullu ala anna hunaka alaqah baina khalfiyatihi at-tufula ma'a amalihi al-adab. Ya, ada korelasi antara latar belakang kondisi sosialnya dan masa kecilnya dengan tulisan beliau di masa dewasanya, di masa beliau produktif, yang dibuktikan annahu yaktubu fi al-afkar al-islamiyah fi kitabi tahta rayatil Islam. Dan dalam kitab ini, ya wa kadzalika fi hadzal kitab huwa yunqidu, memberikan kritik terhadap karya sastrawan lainnya yang menulis tentang al-adab al-jahili alladzi yakunu ba'idan min ta'alimil Islam. Ya, kalau ada sastrawan lain menulis atau merepresentasikan tentang sastra jahili atau sastra-sastra terdahulu, alladzi yakunu khalifan min ta'alimil Islam, dan kadang bertolak belakang dengan ajaran Islam, Mustafa Shadiq Ar-Rafi yakumu ala imsaki ta'alimil Islam wa huwa yusahih wa yunkid. Maka Mustafa Shadiq Rafi justru adalah orang-orang yang pada barisan membela ya ajaran Islam, dan dengan media prosa beliau memberikan tashihat atau memberikan kritikan-kritikan membangun yang halus yang bisa dijadikan pedoman bagi akhlak bangsa Arab. Ya, idzan huwa la yaktub anil asya al-farighah. Tidaklah menulis sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Beliau selalu menulis sesuatu yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Ya, yatahaddas anit tarbiyah al-islamiyah, anit tarbawiyah, pendidikan dan pendidikan keislaman, anil kaum, ya selalu menulis tentang kondisi kemasyarakatan, kerakyatan, ya artinya pembelaan beliau kepada Islam dan masyarakatnya di masa itu adalah pembelaan yang sangat tinggi. Fa'adhunnu hadza sababun ala annahu kana adiban masyhuron. Mungkin inilah bagian dari yang membuat beliau terkenal sebagai sastrawan yang legend, yang tidak pernah bisa dilupakan, karena karya-karyanya beliau bukan sekedar menghibur tapi memberikan jiwa yang membangun. Kadzalika aqulu anna min ya mu'dzami amalihi fil adab wa huwa amalan ijabian. Semuanya positif, memiliki nilai-nilai, ya al-qiyam al-akhlaq, ya lahu al-qiyam al-akhlaq, ya al-qiyam al-islamiyah. Jadi ini termasuk barisan apa namanya ya, akademisi, juga ulama, karena ayahnya seorang mufti, ya, dan bisa kita kaji pada hari ini karya beliau yang memuat atau mengandung nilai-nilai motivasi dalam berkehidupan. Kayaknya ini belum dikaji. Apa nilai-nilai motivasi yang dibangun Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i pada karyanya? Masalan fi kitabihi tahta rayatil Qur'an. Atau ternyata fi Rasailil Ahzan, ya dalam tulisan Rasailil Ahzan,
bukan membuat kita itu menjadi melankolis, kemudian apatis terhadap kehidupan, apatis terhadap perempuan. Justru beliau ingin menuliskan dan memberikan motivasi-motivasi agar tidak apatis terhadap perempuan, agar tidak apatis terhadap kehidupan. Nah, gitu ya. Jadi nilai-nilai motivasi pada karya sastra Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Ustazah belum pernah baca ini dan ini baru terlintas dalam pikiran Ustazah. Kalau ini ditulis dan dijadikan skripsi itu bagus ya. Biasanya kan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai karakter, nilai-nilai akhlak. Tapi kalau nilai-nilai motivasi hidup seorang Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i yang tersirat pada karya sastranya itu belum tertulis. Idzan tafadhalu ala 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 masyiatikum, ya terserah kalian kalau memang senang pada kajian bahasa Arab dan sastranya, ini bisa diulik ya, bisa ditulis. Wa uridu an atahaddas kadzalika fi naqdi, pada akhir ya, fi awakhiri maqalati hadil firqah taktubu an naqd al Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ala amal al-adabi li al-adib al-akhar. Bagaimana sih kritikan Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i terhadap penyair lainnya dan bagaimana penyair lain mengkritisi Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Ini seru. Ka'anna fihi ma'rikah adabiyah. Seolah-olah di sini ada perang sastra. Ya, ma'rikatun atau ma'rikatun adabiyatun. Ada perang sastra. Memangnya berperang dalam hal apa? Ya, wahwa ya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i masalan yu'ti naqdan ila Ahmad Syauqi, memberi kritikan kepada Ahmad Syauqi. Kritik apa? Fi al-lughah, ya dalam kebahasaan. Fi ikhtiyari al-mufradat al-lughawiyah, dalam pemilihan diksi kata dalam syair-syair Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini ketua delegasi Arab yang dikirim untuk belajar di Eropa. Berarti kan ini orang keren Ahmad Syauqi. Tapi pun tidak lepas, tidak luput dari kritiknya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Berarti Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i memiliki nilai lebih daripada sastrawan lainnya. Wa kadzalika bi an-naqd al-akhar. Walakin Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i kadzalika yanalu ala an-naqd minal udaba al-akhar. Juga menerima kritikan dari sastrawan lain. Dalam hal apa? Ya, Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i kalau kita cermati tulisannya itu kan lurus aja. Hal-hal yang positif aja, yang bagus aja. Dan yang ini dikritiki oleh sastrawan lain. Bahwasanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i adalah seorang sastrawan yang terlalu keras, yang terlalu saklek, ya, terlalu pedas dalam mengkritik sastrawan lain, khususnya mengkritik sastra jahiliyah, ya. Dan jadi apa namanya? Hunak ya an-naqd bainal udaba hada syai'un adiyun indahum. Bukan sesuatu yang negatif. Justru inilah khazanah keistimewaan sastra Arab, ya. Satu sama lain saling memberikan masukan. Walaupun dalam teorinya disebut kritik, tapi sebenarnya itu masukan-masukan positif. Artinya ada kehidupan dalam sastra, ya. Karena satu sama lain saling memberikan kontribusi. Tidak diam-diam saja, tidak mati, tapi Yahya al-adab al-arabi al-hadis. Hidup, ya, bergerak. Kenapa? Karena di situ ada saling memberikan masukan. Hada min syakhsiyati wa kadzalika min amali adab Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Idzan li Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i khususiyat fi kitabati adabihi. Tentunya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i punya karakteristik tulisan sastranya. Apa saja kira-kira? Karakternya bernilai moralitas,
yadummu ala al-qiyam al-akhlaqiyah, yadummu ala at-tarbiyah al-islamiyah, yadummu ala al-hubbi, yadummu ala al-jamali, yadummu ala uh, yadummu ala idhari al-mujtama al-arabi imma fi ahwali as-siyasa atau fi ahwali al-qaumiyah, entah di bagian politiknya ataupun kerakyatannya. Walakin tab'an nahnu lam na'rif katsiran fi amalihi al-adabi illa ba'da an naqra'a min kutubihi, ya. Maka ini kita belum bisa mengkritiki lebih dalam lagi, ya, kritik sastranya, apa pemilihan bahasanya atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kecuali ya ada tugas tambahan ya membaca karya monumental beliau ini, bisa dari Tarikhul Adab Al-Arabi atau Tahta Rayatil Quran atau Rasailul Azan, As-Sahabul Ahmar, Hadisul Qamar atau fi kitabihi al-akhar, pada dalika nu'ti tahlilan. Kita memberikan respon, memberikan catatan, apakah bagus karya ini atau kurang bagus, atau ternyata karya beliau itu masih kontekstual pada hari ini. Ya, kenapa? Karena motivasi-motivasi beliau yang disampaikan di tahun 1900-an itu ternyata bila diaplikasikan pada hari ini tuh masih berkorelasi, masih bisa digunakan. Nah, itu ya, artinya ini baru muqaddimah ya, keba hadal yaum nahnu nata'arraf ma'a syahsiyati Mustafa Shadiq Ar-Rafi faqat muqaddimah amah fi syakhsiyatihi, fi adabihi, wa kadzalika fi naqdihi. Tab'an fil mustaqbal natamanna nastati an naqra min qissatihi min kitabihi wa nu'ti tahlilan. Sebenarnya kalau sudah sampai membaca karyanya, kemudian menganalisisnya, itu udah jadi skripsi, selesai sudah tugas kita S1. Hakadha, ya kan? Kira-kira yang disukai apa? Maka itu yang dipilih, kemudian didalami, ya, dikupas. Kalau sudah mampu mengupas, ya, mengupas keindahan bahasanya, mengupas kontennya, udah 2 poin itu saja, udah selesai kita wisuda, ya. Hakadha, ya, daripada membahas kasidah-kasidah fi asri al-Abbasiyah al-Umayyah itu terlalu jauh, ya. Walaupun ya boleh-boleh saja, ya. Walakin masalan nahnu nuhallil fi al-adab al-Arabi al-Hadis masalan fi amali Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i Arabi masalan Hadisul Qamar. Apa sih Hadisul Qamar ini? Kepo kan? Kalau kepo didalami kemudian ditulis, udah jadi. Hakada, ya. Idzan adunu ilahuna faqat at-ta'liqa minni wal anfis sa'ati saniyah wa nus ana u'tikum al-fursa in ladaikum al-as'ilah wa insyaallah fi al-usbu' al-muqbil saufa nastami an syakhsiyatin ukhra fi al-adab al-arabi al-hadis ma'a al-firqah al-khamisah. Idzan li hayatil firqah al-khamisah ista'iddi tamaman. Naam. Amin Rais, Keba, Putri, Ahmida, Wiwin Safitri, Dina, Bayu Saputra, Alfi Muzaki, Aji, wa ghairi dzalika in ladaikum al-as'ilah fatafaddalu mashkuran. La maafi. Alhamdulillah idzan tamma al-fahmu masyaallah. Antum syatiruna. Allah yusahhilukum. Allahu yaftahu uqulakum jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Idzan nastati an nakhtatim
al-madah li hadzal masa ila huna awalan wa tafaddalu bil qiraah al-muwassa'ah min hadzal adib hatta nastafid minhu katsiran li hayatina al-yaum. Jazakumullah khairal jaza wa tafaddalu bi isti'dadi salatil asri wa tafaddalu bi isti'dadi iftari shaumi Ramadan wa nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil